Santapan Harian Selasa 8 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hari ini kami berserah kepadamu ya Allah. Kami bersimpuh di bawah kaki salib-Mu dan kami memohon, mampukanlah kami untuk mampu mendengar isi firman-Mu dan terlebih lagi memahami dan melakukannya di dalam kasih Putra-Mu Kristus Yesus yang menguatkan kami. Amin. Yeremia 10 ayat 17 sampai 25. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka, supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Sahabat Santapan Harian, kita sering mendengar Tuhan itu panjang sabar. Namun kita mungkin kurang menyadari, itu berarti kesabarannya ada batasnya. Setelah ratusan tahun menantikan pertobatan Yehuda, Tuhan memutuskan menghukum mereka. Penduduk Yerusalem akan dibuang ke negeri yang asing. Hal itu akan terjadi begitu cepat, seolah-olah mereka terlempar keluar dari kotanya. Sang Nabi dan Allah pada dasarnya tidak membenci mereka.
Ia justru berempati terhadap penderitaan yang akan mereka alami. Ia dapat merasakan kehilangan mereka atas rumah dan keluarganya. Namun, Allah menghajar mereka supaya mereka bertobat. Dari sudut pandang Yeremia, para pemimpinlah yang pertama-tama harus bertobat. Mereka paling bertanggung jawab atas semua malapetaka itu. Kalangan bangsawan dan imam telah lama meninggalkan Tuhan. Akibatnya, seluruh rakyat menanggung hukuman Allah. Dalam sejarah Yehuda, faktor pemimpin besar pengaruhnya atas nasib bangsa. Bila rajanya mencintai Tuhan, negeri itu diberkati. Bila rajanya jahat, negeri itu mendapat kutuk. Tentu kita tidak mengatakan bahwa keselamatan umat ditentukan oleh kesalehan pemimpinnya. Akan tetapi, Allah berkenan mengalirkan anugerahnya melalui para pemimpin bangsa. Kejahatan para pemimpin dan seluruh bangsa Yehuda begitu besar, sehingga Allah tidak mengampuni mereka. Namun Yeremia berdoa agar hukuman Allah tidak sampai membinasakan mereka. Itulah juga rencana Allah. Ia menghukum Yehuda tetapi tidak memusnahkan mereka. Sisa bangsa itu akan tetap lestari. Kita teringat, di tempat lain Allah berfirman, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, supaya ia hidup." Itulah belas kasihannya kepada manusia berdosa. Marilah hari ini kita memeriksa kembali hidup kita. Jika kita bersalah kepada Allah dan kepada sesama, mintalah pengampunan darinya. Bertobatlah segera. Mengapa harus binasa jikalau masih ada waktu untuk bertobat? Mari kita berdoa. Kristus yang agung, kami mohon, mampukanlah kami untuk bersikap bijak dan mampu berperilaku adil serta benar bagi sesama, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam kasih-Mu, ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin.